aplikasi EPA ini adalah implementasi dari salah satu, jadi bukan salah dua ya, salah satu program prioritas Gusmen yang irisannya langsung ke Ditjen Bimas Islam. Jadi ada 3 program prioritas. Yang pertama adalah yang sudah sama-sama kita ketahui di lingkungan Kementerian Agama bahwa RPJMN juga adalah moderasi beragama. Kemudian yang kedua adalah transformasi digital. Dan yang ketiga revitalisasi KUA. Nah, aplikasi EPA ini hadir untuk menjawab bagaimana program Guspen yang sudah diseminasikan di seluruh Indonesia, transformasi digital. Bagaimana kita bisa mampu bahwa pengukuran kinerja, intinya adalah pengukuran kinerja secara real time bisa kita lihat dalam aplikasi EPA ini. Jadi fungsinya juga untuk perbaikan keseluruhan. Jadi tidak lagi ada alasan bagi kita semua, mulai bulan Desember sampai bulan Februari itu kita buka untuk pendaftarannya. Jadi sudah kita berikan waktu 3 bulan. Sebelumnya di bulan November kita sudah lakukan uji coba di DKI dan DKI Jakarta dan Jawa Timur. Nah, Desember kita lakukan collect data namanya kalau dalam sistem. Collect data ini artinya adalah pendaftaran bagi seluruh calon user. Jadi saya ulangi bahwa aplikasi EPA ini sifatnya wajib untuk seluruh penyuluh agama Islam baik PNS dan non-PNS. Jadi tidak ada alasan lagi penyuluh agama Islam tidak terdaftar di dalam aplikasi EPA. Pak, bagaimana yang belum terdaftar? Nanti kita cari solusinya. Kemarin sudah kita beberapa juga yang masih terkendala, misalkan sudah terdaftar, kemudian di-delete, akhirnya bentuk database, akhirnya kita buka, bisa mendaftar lewat admin kabupaten kota. Kemudian ada juga yang masih terkendala, contohnya NIPA-nya masih double, itu nanti kita list seluruh Indonesia, kita perbaiki langsung dari pusat saja. Jadi kalau kemarin masih ada menu delete, tapi kita sekarang sudah hapus karena nampaknya itu yang mengakibatkan database kita bentrok atau kurang valid. Karena beberapa teman-teman admin kabupaten kota ketika permasalahannya di sisi user, misal salah input password itu main delete saja akunnya. Nah, ternyata kejadian-kejadian seperti itu membuat database kita lumayan berantakan dan lumayan butuh effort untuk membenarkannya. Saya lanjut, tujuan yang kedua, yang pertama tadi jawaban kita di Ditjen Bimas Islam dalam program transformasi digital. Kemudian yang kedua, sejak tahun 2020 awal kita sudah diamanahi oleh pihak Sekretariatan Jenderal untuk membuat sebuah tools untuk mengukur kinerja penyuluh agama Islam. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menunjukkan ke stakeholder kita, baik Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas, menunjukkan sejauh mana kinerja penyuluh agama Islam. Dalam tanda petik, penyuluh agama Islam ini ngapain aja, kan gitu. Dengan aplikasi EPA ini kita berharap besar nanti kita bisa menunjukkan secara real time bahwa Kementerian Keuangan dan Bappenas ini melihat kerjanya penyuluh agama Islam. Hari ini, mohon izin Bapak Ibu penyuluh agama Islam yang saya hormati, kita tidak bisa berbicara ke pihak luar bahwa penyuluh sudah bekerja tanpa evidence base, tanpa bukti. Ya, jadi kita tidak bisa omong kosong. Saya sudah bekerja kok, penyuluh saya sudah bekerja seluruh Indonesia 45.000. Kemudian ditanya balik, buktinya mana? Kan seperti itu. Jadi mereka yang berkepentingan bahwa penyuluh agama Islam di tingkat internal, stakeholder Kementerian Agama, itu sudah menjadi pemain utama, iya. Tapi belum bisa menunjukkan tajinya dalam tanda petik di stakeholder luar, di eksternal kita yang sangat berkepentingan. Hari ini, minggu lalu kita sudah upayakan tunjangan jabatan fungsional yang PNS.
Itu kita sudah ajukan perpresnya. Kemudian yang kedua, kita juga di Direktorat Penerangan Agama Islam sudah berupaya untuk selalu mengawal yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa Gusmen terus melakukan komunikasi dengan Komisi 8 maksud dan tujuannya adalah menaikkan honorarium. Jadi Komisi 8 ini sudah setuju, Pak sahabat saya juga Pak Hanaf, Pak Dr. Budadi ini sudah mendengar kemarin langsung dari Ketua Komisi 8 bahwa Komisi 8 sudah sangat support bahwa kesejahteraan atau honorarium penyuluh agama Islam yang non-PNS akan dinaikkan. Tapi lagi-lagi sekarang bolanya ada di kita sendiri, di Bimas Islam dan di stakeholder kita Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kita bisa mengukur sendiri, layak nggak sih saya ini sudah bisa naik gaji gitu kan. Nah, dari aplikasi EPA ini kita sangat berharap besar nanti kita sodorkan ke Kementerian Keuangan yang hari ini masih meragukan, masih ragu-ragu nih sama penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam kerja apa enggak sih? Gitu kan. Di luar itu, kita selalu berupaya dengan semuanya terintegrate dalam laporan, khususnya laporan di aplikasi EPA. Pak, bagaimana dengan EK bagi yang penyuluh PNS? Si EK ya, bagaimana dengan si EK, EPA, kemudian ada lagi e-kinerja. Si EK ini seluruh ASN di Kementerian Agama ini wajib mengisi juga. Nah, EPA ini segmentasinya berbeda dengan si EK. Jadi EPA ini khusus untuk mengukur kinerja penyuluh agama Islam secara real time. Jadi kita bisa lihat hari ini penyuluh agama Islam yang berbicara tentang bahaya narkoba berapa orang. Hari ini kita bisa melihat di EPA berapa penyuluh agama Islam berbicara tentang produk halal. Hari ini berapa orang penyuluh agama Islam yang berbicara tentang moderasi beragama. Nah, tentunya itu juga kita sangat mendorong bahwa dari sisi user penyuluh agama Islamnya sendiri untuk menginput dan bekerja sama dengan admin kabupaten kota untuk memverifikasi. Kami di Subdit Penyuluh Agama Islam memohon keikhlasan, tenaga dan waktunya kepada para admin kabupaten kota dan admin provinsi untuk terus mengawal teman-teman penyuluh agama Islam. Misalkan hari ini saja saya sudah cek tadi ada sekitar 15.000 laporan yang belum terverifikasi di aplikasi EPA. Nanti kita lanjut di slide berikutnya tentang aksesibilitas, siapa saja yang bisa mengakses. Kemudian yang selanjutnya, jadi tadi yang kedua adalah amanah dari Sekjen untuk kita membuat sebuah aplikasi. Makanya namanya adalah EPA, bukan khususnya bukan penyuluh agama Islam saja nanti. Jadi di dalam EPA ini sudah kami siapkan rumah untuk penyuluh agama lainnya, penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang mungkin nanti ada. Jadi nanti kita dalam hal saya anggap ini dari bulan Desember ke bulan Maret ini masih trial. Kita trial, kita lempar ke teman-teman sejauh mana aplikasi ini jalan dengan smooth, lancar, dan tidak ada kendala. Jadi aplikasi yang baik itu tidak mungkin yang langsung sempurna, pasti akan ada perbaikan. Apalagi dalam menyusun kemarin kami di Subdit Penyuluh Agama Islam tidak melakukan namanya tahapan user requirement. Tidak ada mengundang teman-teman penyuluh untuk menyusun. Nah, sekarang kita sudah dalam tahapan laporan harian. Jadi sambil berjalan kami juga terus melakukan upaya perbaikan-perbaikan dalam aplikasi EPA ini. Bapak Ibu yang saya hormati, penyuluh agama Islam di Kalsel yang saya sayangi, saya lanjut bahwa aplikasi EPA ini yang pertama juga manfaatnya adalah tujuan dibuatnya EPA ini adalah yang pertama layanan berfokus pada masyarakat dan stakeholder. Jadi nanti bisa dilihat berapa
kelompok sasaran umum yang sudah dibina oleh penyuluh agama Islam. Secara nasional bisa dilihat dari leveling admin pusat, kemudian secara provinsi, kabupaten juga dan seterusnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi proses bisnis dan operasional. Di mana bisa meningkatkan efisiensi? Ya karena aplikasi EPA ini berbasis internet. Jadi saya sampaikan bahwa banyak pertanyaan juga teman-teman di daerah, di provinsi lain. Pak, bagaimana misalkan saya melakukan BIMLUH-nya hari ini, tapi saya tidak sempat untuk melaporkan laporan harian di EPA hari ini juga. Bisa dilaporkan di esok harinya atau setelah melakukan bimbingan penyuluhan. Jadi tidak perlu pada saat mengisi BIMLUH, Bapak Ibu sibuk juga mengisi aplikasi EPA. Jadi bisa bahkan itu bisa dipilih tanggalnya, tapi saran saya jangan sampai menumpuk. Kasihan juga admin kabupaten kotanya, nanti ketika melihat di bulanan ternyata ada 1000 laporan yang belum terverifikasi. Itu kan juga sangat memberatkan teman-teman admin. Saya ulangi bahwa aplikasi EPA ini adalah aplikasi yang berbasis website, jadi bisa mundur melakukan laporan hariannya. Nanti tinggal Bapak Ibu yang saya hormati tinggal catat aja hari apa, di mana, kapan melakukan BIMLUH-nya. Kemudian di laporan hariannya bisa di esok harinya. Jangan sampai menumpuk seminggu, nanti malah keburu lupa. Kalau saya bisa sampaikan itu. Kemudian tujuannya yang ketiga adalah membangun database. Ya, kita coba membuat database penyuluh agama Islam yang benar-benar valid. Artinya seluruh penyuluh agama Islam yang sudah terdaftar di aplikasi EPA ini kami anggap ini penyuluh yang aktif, yang benar-benar menjalankan tugasnya. Jadi kita tidak nanti ke depannya tidak terima lagi teman-teman penyuluh agama Islam yang tidak aktif. Gitu ya. Jadi kami anggap di dalam aplikasi EPA yang sudah terdaftar ini adalah penyuluh-penyuluh yang aktif bekerja, yang aktif melakukan kinerjanya dalam tugas-tugas kesehariannya. Saya ulangi, tidak ada alasan lagi bahwa penyuluh agama Islam tidak mengisi laporan harian di EPA ini. Jadi saran saya, jadikan EPA ini pacar atau kekasih, minimal kekasih bayangan lah ya. Jadi kalau udah jadi kekasih itu kemana-mana kan ingat sama pacarnya. Saya mau tugas ingat pacarnya, ingat EPA gitu ya. Jadi nanti meme-nya yang berkembang juga, sudahkah Anda melaporkan laporan harian di EPA kan gitu. Jadi ketika kita sudah menganggap teman atau tools kita sebagai pacar, itu pasti kemana-mana ingat. Jadi tujuan yang keempat adalah meningkatkan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain. Ya, aplikasi EPA ini bisa diakses oleh seluruh kementerian. Jadi di dalam dashboardnya sebelum login itu sudah bisa melihat jumlah atau data penyuluh agama Islam yang sudah terdaftar di dalam aplikasi EPA ini. Banyak kementerian lain yang sudah mengajukan tanda petik proposal untuk bekerja sama untuk memakai tenaga penyuluhnya. Tenaga penyuluh Kementerian Agama itu sudah banyak yang mengantri kepada kita. Apalagi melihat aplikasi EPA ini nanti running dengan baik gitu ya. Kemudian yang kelima, mendorong budaya kerja yang kolaboratif dan terdigitalisasi. Maksudnya apa Pak? Ya, semua bisa diukur secara real time, updating detik per detik, menit per menit, hari per hari, jam per jam, bulan per bulan ini bisa dilihat di dalam aplikasi EPA. Tapi saya sampaikan bahwa hadirnya aplikasi EPA ini tujuannya tidak untuk memutus komunikasi Bapak Ibu dengan atasan langsung. Jadi saya ulangi, hadirnya EPA ini tidak memutus komunikasi Bapak Ibu penyuluh agama Islam terhadap atasan langsungnya. Karena jangan sampai nanti EPA hadir ini karena semua sudah terdigitalisasi ya, tidak ada laporan lagi yang diketahui oleh atasan langsungnya. Dalam hal ini misalkan penyuluh agama Islam yang non PNS ini atasan langsungnya kepala KUA gitu ya. Jadi dengan aplikasi ini jadi
jadi nggak ngantor di KUA gitu. Kita hindari. Makanya kenapa setiap bulan Bapak Ibu penyuluh agama Islam diwajibkan untuk mendownload hasil rekapitulasi laporan harian Bapak Ibu masing-masing. Nanti setelah itu di print kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan, kemudian dimintakan tanda tangan atasan langsung. Untuk penyuluh agama Islam yang PNS menyesuaikan atasan langsungnya siapa. Ya, saya ulangi bahwa hadirnya EPA ini jangan sampai memutus mata rantai komunikasi, koordinasi dengan atasan langsungnya. Jadi kami juga tidak mau muncul nanti statement bahwa dengan hadirnya aplikasi EPA ini teman-teman penyuluh agama Islam tidak terkomunikasi langsung terhadap atasan langsungnya. Kita nggak mau. Makanya kenapa tetap dimintakan tanda tangan atasan langsung dalam mendownload rekap laporan harian Bapak Ibu bulanan. Saya lanjut. Aplikasi EPA ini juga yang saya katakan di awal tadi menyajikan bukti nyata kinerja dan komitmen penyuluh agama Islam dalam pembangunan negara melalui data-data. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini kita tidak bisa bicara omong kosong bahwa penyuluh agama Islam sudah bekerja, tapi kita diwajibkan menyampaikan evidence base atau bukti-bukti melalui aplikasi EPA ini. Aplikasi EPA ini berbasis web. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mendownload aplikasi di gadget. Misalkan Bapak Ibu melakukan laporan harian lewat EPA ini lewat handphone gitu ya. Tidak perlu ada menginstal apa-apa. Jadi karena ini basisnya web, Bapak Ibu cukup buka web browser, bisa Google Chrome, kemudian Microsoft Edge, kemudian Mozilla, kemudian Firefox, dan Opera, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk mengakses aplikasi EPA ini. Jadi juga, tapi saya sarankan, pastikan jaringannya bagus. Jadi karena basisnya website, jadi saya sarankan jaringannya bagus, jangan jaringannya setengah-setengah, tapi untuk melakukan laporan harian bisa nebeng ke kantor dulu gitu, misalkan yang wifi-nya bagus kalau melakukan laporan harian di KUA atau di Kemenak Kabupaten Kota kalau ada wifi-nya. Dan lebih mudah aplikasi ini diakses lewat laptop atau komputer gitu ya. Jadi kalau di handphone itu kadang-kadang hanya setengah tampilannya, tidak sama dengan tampilan yang ada di laptop dan PC. Jadi saya sarankan mengakses aplikasi EPA ini melalui laptop dan PC. Saya lanjut di slide berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, unggulan aplikasi EPA. Jadi penggunaan aplikasi EPA ini bertujuan untuk meminimalisir saya rada kasar ya di sini bahasanya di slide. Meminimalisir kecurangan melalui monitoring dan evaluasi. Tujuan yang pertamanya update data secara real time. Di awal tadi sudah saya sebutkan hari ini berapa orang yang berbicara tentang baca tulis Quran dan seterusnya. Dua, karena aplikasi EPA ini berbasis internet, dapat diakses kapan saja. Maka saya katakan tadi bahwa misalkan Bapak Ibu melakukan BIMLUH hari ini, melaporkannya bisa besok, tapi jangan sampai menumpuk. Kemudian yang ketiga, tidak hanya kebutuhan pendataan penyuluh agama Islam dalam aplikasi EPA ini. Nantinya bagi penyuluh agama Islam yang non-PNS menjadi salah satu indikator pencairan honor. Jadi laporan harian di aplikasi EPA ini adalah menjadi salah satu indikator untuk dicairkan honor penyuluh agama Islam yang non-PNS. Jadi aplikasi ini sudah dirancang sedemikian minimalisnya, sedemikian mudah diaksesnya, ya. Sudah user friendly lah, sudah tidak ada yang susah dalam aplikasi ini. Banyak
pertanyaan, Pak, yang susah itu apa? Yang susah itu ketika kita memulainya. Jadi saya ulangi, yang susah adalah memulainya atau males. Jadi coba dulu aplikasinya, baru kita sama-sama belajar. Jadi belum mencoba itu jangan bilang susah ya Bapak Ibu yang saya hormati, karena hari ini transformasi digital atau digitalisasi itu sebuah keniscayaan. Kita akan tergerus zaman kalau kita tidak mengikuti perkembangan. Hari ini sudah eranya industri. Jadi 4.0 juga sudah beranjak kita tinggalkan. Hari ini adalah sudah industri. Semuanya industri terdigitalisasi. Kita latihan pelan-pelan dari aplikasi EPA ini, dari sebuah kewajiban itu nanti lama-lama kita terbiasa. Itu yang Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi juknisnya masih on proses. Nanti menjadi salah satu indikator penyuluh agama Islam untuk dicarikan honor. Yang keempat, memudahkan manajemen birokrasi karena langsung terdokumentasi dan terekam secara elektronik. Jadi seluruh laporan yang sudah terinput di aplikasi EPA ini tidak akan hilang. Jadi kapanpun Bapak Ibu bisa mendownload hasil laporan Bapak Ibu dimanapun dengan sebuah akses NIPA dan NIK. Saya lanjut ke fitur yang ada pada aplikasi EPA. Saya sengaja menjelaskan detail karena nanti biar prakteknya itu biar rada cepat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Ini adalah kesempatan kita belajar bersama, kesempatan yang baik. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya lanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati, fitur pada aplikasi EPA ini yang pertama adalah profil. Isinya apa? Isinya adalah data pemilu Islam lengkap. Jadi profil ini ada yang namanya mandatory field, ada yang namanya optional field. Mandatory field itu apa? Mandatory field itu kalau di profil itu biasanya itu nama, itu mandatory field. Kemudian nick itu juga mandatory, biasanya untuk unifikasi ya, untuk kita membedakan antara orang. Misalkan yang namanya Hanafi itu kan banyak ya, ada bisa orang, tapi bukan berarti nama Mas Hanafi ini pasaran, enggak. Jadi, untuk membedakan itu biasanya kita based on-nya tarikannya ke nick. Jadi tidak mungkin nama yang sama, nicknya sama, kecuali pada saat ngambil nicknya error gitu ya, karena nick itu juga sudah otomatisasi. Kemudian yang selebihnya adalah optional field. Optional field itu adalah field-field yang pendukung. Contohnya pendidikan, alamat, kemudian tempat tugas. Tempat tugas kalau di EPA ini adalah mandatory field karena kita auto generate NIPA ini based on-nya adalah based on user, based on penyuluh, kemudian based on tempat tugas sampai di kecamatan. Pak, bagaimana, pertanyaan juga banyak. Pak, bagaimana saya yang tugasnya di kabupaten kota misalkan? Pak, bagaimana saya tugasnya yang ada di kantor? Pada saat melakukan daftar ulang ya sudah, nggak apa-apa, pilih saja KUA yang dekat dengan alamat kabupaten kota dan tidak harus diisi sampai ke nama KUA kecamatan karena kepentingannya untuk mengenerate NIPA. Kemudian fitur yang kedua di dalam aplikasi EPA ini ada namanya sasaran bimbingan dan penyuluhan agama. Jadi sebelum melakukan laporan harian, ini juga banyak dipertanyakan di grup-grup. Ketika mau melakukan laporan harian ternyata nggak bisa mengetik sasaran bimbingannya, ya nggak bisa, karena kita wajibkan untuk mengisi dulu sasaran bimbingannya, nanti kita praktekkan. Jadi di dalam menu profil itu ada sasaran penyuluhan namanya, nanti itu di entry dulu kelompok binaan Bapak Ibu, nanti pada saat melakukan laporan harian akan muncul secara otomatis, tinggal diklik nama kelompok binaan tetapnya yang dilakukan BIMDO. Gitu ya. Kalau belum diisi di dalam sasaran bimbingannya atau kelompok binaannya, itu tidak akan muncul nanti di dalam pada saat melakukan laporan harian.
bentuknya bisa majelis taklim, yayasan, atau kelompok-kelompok pengajian. Saya yakin teman-teman penyuluh agama Islam di Kapa sudah sangat memahami apa itu yang namanya sasaran bimbingan atau kelompok binaan, baik sasaran umum dan sasaran khusus. Kemudian yang selanjutnya kinerja. Ini ya dari hasil laporan yang dilaporkan oleh user atau penyuluh agama Islam, kemudian sudah diverifikasi oleh admin, itu akan menyajikan data yang benar-benar valid. Hari ini Bapak Ibu sudah bekerja, hari ini penyuluh agama Islam berapa orang yang melakukan pekerjaan gitu ya. Saya sarankan jangan sampai salah pada saat menginput, apalagi tahun. Itu nanti tidak akan muncul di dalam rekap laporan bulanannya karena salah pada saat menginput laporan hariannya. Jadi pelan-pelan aja Bu, Pak. Jangan buru-buru, alon-alon asal kelakon kalau kata orang Belanda. Pilihan tanggal, kemudian pilihan bulan, tahun itu jangan sampai salah nanti pada saat rekap tidak akan muncul. Dan admin juga bisa mengingatkan ke teman-teman user, teman-teman penyuluh. Benar nggak nih laporannya misalkan dilakukan 2019? Ya nggak benar, orang aplikasi ini baru lahir 2021 kan gitu. Karena kejadian banyak melaporkan khususnya di laporan deteksi dini. Nanti saya jelaskan apa sih deteksi dini dan penggunaannya apa. Gitu ya. Kemudian yang verifikasi. Fitur selanjutnya verifikasi. Fitur verifikasi ini muncul hanya di leveling admin. Kalau di leveling user nggak muncul menunya verifikasi. Kami hanya mensyaratkan 2 saja syarat wajib untuk laporan ini disetujui. Yang pertama adalah mengupload foto pada saat BIMLU. Ya, Pak, lagi BIMLU gimana mau foto? Foto kan sebentar, hanya 3 detik. Minta tolong sama jamaahnya, sama kelompok binaannya gitu ya, sebentar. Yang penting menggambarkan saat itu melakukan BIMLU. Mau selfie gitu ya dengan jamaahnya itu boleh. Tapi kita batasi ukurannya hanya 500 KB untuk menghemat storage kita. Oh, handphone saya canggih, sekali foto 7 MB gitu ya. Ya jangan kalah canggih sama handphonenya. Banyak aplikasi yang bisa di-download untuk meresizing ukuran foto. Ya. Handphonenya tuh iPhone 17. Padahal sekarang iPhone baru 13 ya. Hasil ukuran fotonya tuh 8 MB sekali jepret gitu ya. Banyak aplikasi untuk meresizing, merubah ukuran jadi lebih kecil. Download aja di Play Store atau yang pakai iPhone tuh di iOS ada banyak aplikasi untuk merubah ukuran foto. Jadi kenapa kita perkecil 500 KB? Karena ini untuk menghemat storage kita. Jangan sampai ntar di tengah jalan baru setahun, nanti juga kita ada pemeliharaan storage. Baru setahun sudah penuh, nggak bisa diakses. Kita menghindari itu. Itu ya. Kemudian syarat yang kedua adalah materi. Jadi penyuluh teman-teman ketika melakukan laporan harus mengupload materi dalam bentuk PDF. Fungsinya apa bentuk PDF? PDF ini biasanya lebih kecil ukurannya. Nah, di dalam aplikasi EPA ini kita membatasi 5 MB, lebih besar daripada ukuran foto. Kenapa? Kita ingin menjaring teman-teman yang penyuluh agama Islam yang jago menulis. Jadi juga di EPA ini kita juga kenapa harus mengupload materi? Kita ingin melatih karena PR kita sama-sama hari ini adalah literasi ya. Jadi kita ingin mencoba melatih penyuluh kita menulis dalam hal materi saja. Sebelum besok, misalkan besok melakukan BIMLU, hari ini bikin dulu materinya. Jangan sederhana. Kalau bisa materinya itu komplit, ya. Jangan cuman poin-poinnya saja. Ya nanti kita nggak bisa kolek dong materi Bapak Ibu yang bagus-bagus. Jadi kepentingannya adalah nanti kita bisa mendownload hasil materi yang dilaporkan Bapak Ibu. Yang bagus kita kumpulkan menjadi satu nanti. Kita buat buku.
kita buat kumpulan tulisan dari para penyuluh dari materi yang sudah diupload, dan harus ada kecocokan dari tema yang dipilih. Jadi cuma dua syarat wajib ya. Saya ulangi, foto dan materi. Kalau itu tidak ada, saya boleh pastikan kepada teman-teman admin kabupaten kota itu ditolak saja. Tapi dikasih noti atau dikasih catatannya, kan di situ nanti muncul muncul box ya, dialog box namanya. Kalau ditolak itu dikasih alasannya, jangan sampai digantungin, kan gak enak kita ditolak. Dulu zaman SMP kalau kita nembak calon pacaran, kalau digantungin kan gak enak. Ditolaknya itu kenapa, kasih alasan. Apalagi kalau diambangin itu aja nih teman-teman admin, saya sarankan hari per hari mengecek leveling adminnya, sudah ada berapa laporan yang masuk. Jangan digantungin teman-teman penyuluh, kan gak enak kalau digantungin. Jadi mau disetujuin ya setujuin, mau ditolak kasih alasannya, jangan dibiarkan. Banyak juga laporan teman-teman penyuluh, saya udah bikin laporan harian tapi kok belum masuk di rekapnya. Ya itu belum diverifikasi oleh teman-teman admin kabupaten kota. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman admin, mohon keikhlasan tenaganya, waktunya untuk memverifikasi laporan teman-teman penyuluh. Aplikasi EPA ini dibuat dari oleh dan untuk penyuluh. Makanya kenapa tenaga adminnya kami melalui surat edaran membolehkan teman-teman Pokjalu atau perangkatnya yang syaratnya akrab dengan teknologi informasi itu bisa menjadi admin. Nanti di backup oleh teman-teman di seksi Bimas Islam. Bagaimana yang mudahnya itu silakan. Jadi saya jangan juga sampai menumpuk nih teman-teman admin untuk memverifikasi laporannya. Kita juga butuh itu. Jadi kita butuh pergerakan kinerja teman-teman di dalam aplikasi EPA ini. Detail fitur di dalam profil. Di dalam profil itu ada sasaran, kinerja, dan verifikasi. Itu sudah saya jelaskan. Saya menjelaskan hanya bagian NIPA. NIPA ini tergenerate secara otomatis di dalam sistem. Pak, bagaimana kejadian yang NIPA-nya double? Yaitu kemungkinan pada saat mendaftar itu satu jaringannya kurang bagus. Kemudian pada saat berbarengan temannya juga menginput mendaftar, jadi bentrok. Yang satu masih gantung belum selesai, yang satu udah masuk. Jadi NIPA-nya sama. Ketika mau diakses, yang satu bisa login, yang satu enggak. Iya, karena NIPA-nya itu sama. Nanti kalau di Kalimantan Selatan ada yang kejadian seperti itu, di list dulu NIPA yang sama namanya siapa saja. Nanti kita bantu hapus dari admin pusat, nanti silakan didaftarkan lagi oleh admin kabupaten kota. NIPA ini ada beberapa digit ya, teman-teman itu banyak digitnya tuh. Yang pertama itu satu digit yang pertama, sebentar saya buka. Satu digit yang pertama itu adalah kode agama, jadi semuanya pasti kodenya 1. Semua penyuluh itu yang sudah terdaftar itu pasti kodenya 1. Nanti agama lain menyusul 2, 3, 4, 5 gitu ya. Siapa duluan yang ingin terintegrasi dengan EPA ini. Kemudian yang kedua adalah 2 digit yang kedua itu kode provinsi. Ini penting diketahui oleh para admin. 2 digit yang kedua itu kode provinsi, 2 digit yang ketiga itu kode kabupaten kota. Jadi misalkan Kabupaten Tanah Bambu misalkan, kodenya itu pasti sama, 2 digit yang ketiga. Kemudian 2 digit yang keempat itu kode kecamatan. Kemudian 1 digit yang kelima itu kode status PNS dan non PNS. 1 digit yang keenam itu jenis kelamin. Nah, digit yang selanjutnya itu 3 digit yang terakhir itu adalah indeks. Nah, kejadiannya yang sering sama itu adalah indeks yang terakhir, tapi tidak banyak. 3 digit terakhir itu sama, pasti yang salah satu nggak bisa login. Kalau yang satu sudah login, jadi itu harus di delete. Nanti kita bantu delete lewat admin pusat. Saya lanjut ke detail fitur. Ada yang namanya sasaran umum dan ada yang namanya sasaran khusus.
Banyak teman-teman penyuluh juga bertanya, bedanya apa sih Pak di sasaran umum, sasaran khusus dalam aplikasi EPA? Sasaran umum itu kan sudah kita ketahui bersama. Jadi sasaran umum ini adalah katakanlah kelompok binaan tetap penyuluh agama Islam. Bisa dibilang begitu di aplikasi EPA. Jadi bentuknya bisa majelis taklim, yayasan, bisa kelompok pengajian. Diinput dulu semuanya sebelum melakukan laporan harian. Kemudian sasaran khusus ini adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh penyuluh yang butuh penanganan khusus. Contohnya apa? Contohnya teman-teman warga binaan yang ada di lapas. Itu kan treatmentnya nggak sama dengan kelompok binaan yang ada di kelompok masyarakat biasa gitu kan. Kita harus izin dan penggunaan bahasanya juga kita harus hati-hati kalau di warga binaan. Saya pernah ke lapas di Nusa Kambangan. Jadi kelas VIP itu, kelas kakap kalau di sana tuh. Jadi kita memang harus hati-hati untuk berhadapan dengan teman-teman warga binaan, apalagi yang kelasnya sudah luar biasa tinggi, contohnya di Nusa Kambangan. Kemudian kelompok masyarakat orang tua itu kan menjadi juga sasaran khusus ya. Kemudian kelompok-kelompok kalau di Jakarta itu ada namanya anak-anak pang biasanya kita sebut, yang ada di lampu merah, itu kan butuh penanganan khusus. Teman-teman yang ada di rumah sakit gitu ya, atau kelompok profesi, teman penyuluh misalkan punya kelompok binaan para dokter, itu kan juga butuh treatment tersendiri, butuh pengetahuan, butuh pengetahuan yang berlebih ketimbang menangani misalkan katakanlah ibu-ibu di tingkat RW gitu kan, beda penanganan dengan kelompok profesi dokter misalkan gitu ya. Bentuknya juga bisa majelis taklim, bisa bentuk yayasan, bisa kelompok. Bahkan di lapas di Cipinang itu ada bentukan pondok pesantren. Jadi namanya pesantren Cipinang, ada di lapas Cipinang itu teman-teman penyuluh juga yang membentuk pesantren di dalam sebuah lapas. Majelis taklim juga banyak di dalam lapas, bisa bentuknya. Makanya kita batasi majelis, yayasan, dan kelompok-kelompok pengajian. Pak, bisa nggak bentuk kelompoknya hanya bentuk kelompok TPQ? Boleh, tapi ya jangan ngajar ngaji terus. Tema-tema yang lainnya juga harus digarap. Banyak juga pertanyaan, Pak, saya spesialisasinya memang baca tulis Quran gitu ya. Iya, spesialisasi utama baca tulis Quran, tapi kita juga tidak melarang teman-teman penyuluh melakukan bimblunya di tema lain, misalkan tema halal, boleh. Spesialisasi baca tulis Quran melakukan bimblu tentang produk halal, boleh. Spesialisasi produk halal membahas tentang radikalisme, boleh. Jadi kita tidak batasi spesialisasi Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu sudah ada spesialisasinya, iya. Itu kaitannya dengan layanan ya, untuk pendukungan juga terafiliasi di dalam sebuah program revitalisasi KUA untuk mendukung juga ketika ada masyarakat yang datang ke KUA mau bertanya tentang zakat wakaf, sudah ada spesialisasinya. Silakan ke teman-teman penyuluh yang spesialisasinya zakat wakaf. Penyuluh ini kan sama kayak dokter ya, harus tahu semua. Dokter umum lah ibaratnya. Jadi semua spesialisasi ini wajib tahu, semua tema-tema yang ada dalam spesialisasi ini wajib tahu penyuluh agama Islam. Tapi ada teman-teman yang menjadi PIC, salah satu spesialisasinya ya, in charge ya. Jadi ada spesialisasinya, ada dokter spesialis lah. Sementara ada 8, tapi nanti kita akan tambah spesialisasinya di rumusan Juknis yang baru, sudah juga on proses. Ya, kita lanjut ke fitur laporan harian. Nah, disinilah intinya, inti dari aplikasi
EPA ini dibuat laporan harian. Jadi sekali lagi, tanpa Bapak Ibu melaporkan laporan harian, tidak akan berguna aplikasi EPA ini. Jadi juga yuk kita sama-sama melakukan usaha bergen teman-teman penyuluh agama Islam. Jadi kami di pusat tidak bisa berbuat banyak tanpa juga sumbangsi dari Bapak Ibu sekalian. Ini kan juga aplikasi membantu. Pak, masih perlu nggak laporan manual? Nggak perlu. Kalau udah melakukan laporan di EPA ya nggak usah laporan manual. Mau ngapain laporan manual lagi? Tinggal di-input di aplikasi EPA, nanti setiap bulannya di-download rekapnya dan disertakan buktinya. Nanti kan bisa dikontrol P di dalam laporan hariannya. Tinggal di-print itu bukti-buktinya. Misalkan dalam sebulan ini ada 8 hasil rekap laporan bulanannya. Dan 8 itu nanti di-print sebagai pendukung dari rekapnya. Itu ya, jadi nggak perlu lagi laporan manual. Ya sedikit modal kertas 8 lembar lah ya kalau penyuluh agama Islam yang non-PNS kan minimal kita baru mensyaratkan 2 kali melakukan BIMLU ya. Jadi 2 kali BIMLU. Jadi kegiatan lainnya tidak termasuk BIMLU ya. Misalkan melakukan rapat itu bukan BIMLU, karena tugas dan fungsi pokok utama penyuluh adalah melakukan BIMLU. Di luar BIMLU bisa dilaporkan di laporan kegiatan lainnya. Contohnya apa? Penyuluh yang PNS juga sama. Penyuluh PNS pertama misalkan ada butir-butir kegiatan yang namanya melakukan pendataan atau membuat materi. Itu kan bukan BIMLU ya. Itu bisa dilaporkan di kegiatan lainnya. Nah, aplikasi EPA ini hadir utamanya yang pertama adalah mengukur kinerja pertama khusus untuk BIMLU-nya, untuk penyuluhannya. Jadi kenapa di laporan kegiatan lainnya kita belum sediakan untuk menu download hasil rekap laporan kegiatan lainnya. Itu nanti akan kita buka. Jadi hari ini kita masih fokus untuk melihat tugas fungsi utamanya Bapak Ibu penyuluh, melakukan BIMLU. Itu ya. Nah, saya juga ingatkan ke teman-teman penyuluh, mulai sekarang yuk kita sama-sama meningkatkan kapasitas diri kita, kompetensi masing-masing kita, belajar, jangan pernah berhenti belajar. Kita juga bisa belajar lewat jurnal, jangan lewat blogspot ya. Kalau blogspot ini kadang-kadang salah satu sumber hoax yang terbesar kalau blogspot, kalau boleh saya bilang. Belajar ini lewat internet itu sudah banyak, lewat jurnal ilmiah, misalkan lewat Google Scholar ya, atau Google Cendikia ya, itu kan jurnal-jurnal sudah dilakukan penelitian, riset. Banyak kok juga yang tentang ilmu keagamaan juga sudah banyak jurnal-jurnal di Google Cendikia. Jadi sama-sama yuk kita tingkatkan kompetensi kita dalam hal, karena PR kita juga masih juga rupanya literasi itu masih PR kita di Bimas Islam juga, bagaimana kita mencetak juga nanti penyuluh-penyuluh yang jago nulis lah. Karena hasil riset ya, ini hasil riset saya sampaikan, salah satu lembaga riset ini ternyata rujukan masyarakat dalam belajar agama itu belum muncul nama penyuluh. Jadi literasi masyarakat ini berujukannya belum ke penyuluh. Jadi yang pertama itu kalau hasil risetnya itu lewat TV, ceramah TV, gitu ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu, riset itu keluar. Yang pertama, penyuluh ini ketika di masyarakat nggak ngaku dia sebagai penyuluh, identitasnya hilang. Jadi saya ingatkan ke teman-teman penyuluh, kita bukan berarti melarang Bapak Ibu aktif di salah satu organisasi, katakanlah di organisasi Muhammadiyah atau di NU atau di MUI. Kita tidak melarang. Tapi Boyo ingat, kita itu sebagai penyuluh agama Islam, kita sudah menyerap APBN yang ngaku lah, di minimal munculkan identitasnya, bahwa saya ketika misalkan tablik akbar di mana gitu kan. Ini upaya untuk membranding nama penyuluh.
apalagi tampil di TV gitu ya, ceramah di TV yang ngaku sebagai penyuluh. Jadi juga nanti untuk membranding nama penyuluh. Mana tahu ketika live subuh-subuh gitu teman-teman di Kementerian Keuangan atau Bappenas nonton gitu kan, oh ini ternyata tugas penyuluh gitu kan, sudah ada tampil di TV. Itu kepentingannya sebenarnya. Jangan lupa kita sebagai penyuluh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kembali ke laptop. Jadi yang paling utama adalah melakukan laporan hariannya. Diisi kelompok sasarannya, kemudian tema materinya apa, deskripsi singkat kegiatannya, mencakup 5W 1H, ya itu standar deskripsi ya, 5W 1H, when, where, who, how gitu ya, itu harus tercapai di dalam deskripsi singkat. Singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Lokasinya di mana, tanggal kegiatan, jangan lupa dipilih, jangan sampai salah tahun. Kemudian jumlah jamaahnya berapa, foto kegiatan, link video kegiatan ini sifatnya opsional. Lagi saya sampaikan bahwa salah satu indikator keberhasilan Ditjen Bimas Islam adalah penyuluh agama Islam berdakwah via medsos. Saya ulangi, sudah menjadi rumusan kita di Bimas Islam. Salah satu keberhasilannya nanti diukur juga berapa sih penyuluh agama Islam yang berdakwah via medsos, gitu ya. Jadi makanya kenapa? Tapi sifatnya opsional, karena kita sadari bahwa membuat video dakwah ini atau video kegiatan ini tidak mudah, nggak bisa sendiri ya berkelompok. Kalau misalkan Bapak Ibu penyuluh membuat video dakwah itu berkelompok, boleh. Laporannya gimana Pak? Ya boleh digunakan ke, misalkan 5 orang membuat video tentang cara berwudu gitu ya. Ya itu bisa dilaporkan 5 orang yang membuat video itu, yang satu megang kamera, yang satu ngedit videonya, yang satu bikin voice overnya, yang satu bikin running text-nya. Itu kan butuh tenaga, nggak cuma sendiri. Kalau sendiri itu nggak bisa lah. Saya aja kalau bikin video cuma bisa megang kamera atau jadi aktornya gitu ya, walaupun bukannya pas-pasan. Jadi boleh Bapak Ibu secara berkelompok membuat video dakwah atau video kegiatan. Jangan sederhana, jangan cuma ditempel-tempel foto gitu ya, slideshow, foto lagi, slideshow, foto lagi, itu kurang menarik kalau saya bilang. Bikin video yang keren gitu ya, lewat Pokjalu bisa difasilitasin mungkin teman digarap bang lewat Pokjalu gitu ya. Nanti dilampir, ditekan linknya, bisa diupload via YouTube, bisa diupload di Facebook, di Instagram, nanti tinggal di copy dan dipaste di laporan harian. Kami juga nggak menyediakan storage untuk mengupload langsung di EPA. Nanti akan cepat habis storage-nya atau servernya akan cepat habis nanti kalau kita sediakan untuk upload video langsung di sini. Kemudian naskah dan materi. Naskah materi kita bentuknya PDF. Kenapa? Biasanya kalau teman-teman yang kreatif itu bikin materi itu bisa dari PowerPoint, ada suaranya, ada gambar-gambarnya, bahkan ada yang mentautkan video. Itu kan ukurannya cukup besar. Makanya kenapa kita bentuknya PDF. Itu bisa langsung di save as menjadi PDF di semua. Misalkan kita ngetik materinya di Microsoft Word ya, tinggal di save as aja dalam bentuk PDF, itu ada pilihan. Begitu juga di PowerPoint. Kalau teman-teman yang sudah sangat akrab dengan Microsoft Office pasti bisa langsung tanpa aplikasi apapun, bisa langsung di save as menjadi PDF. Kemudian laporan harian lainnya. Apa laporan harian lainnya itu apa sih? Laporan harian lainnya itu ya laporan yang di luar BIMLUH. Saya ulangi, laporan harian lainnya adalah laporan yang di luar BIMLUH. Contoh, Bapak Ibu melakukan rapat
penanganan konflik misalkan dengan Pemda setempat, itu bisa dilaporkan, tapi di laporan harian lainnya nanti di-upload itu dibikin deskripsi atau narasinya, si rapatnya apa, kemudian dilampirkan juga fotonya di materi itu. Kita belum menyediakan storage khusus untuk mengupload juga foto di laporan harian lainnya. Itu tujuannya apa? Untuk menghemat storage kita juga. Jadi bisa dibikin langsung di Microsoft Word misalkan, langsung aja dilampirkan fotonya di situ, dipaste di dalam Word, nanti di save as ke PDF. Laporannya itu kita hanya mensyaratkan 5W1H, siapa yang hadir gitu ya, di mana, kemudian hasil rapatnya apa, misalkan membahas tentang konflik, kenapa itu bisa terjadi, itu dilaporkan di dalam laporan harian lain. Kemudian detail fitur kinerja lainnya yaitu deteksi dini. Nah, deteksi dini itu adalah laporan kejadian-kejadian yang istimewa, yang khusus, yang katakanlah dalam tanda petik misalkan bisa memicu terganggunya kerukunan di salah satu lingkungan gitu ya. Misalkan ada di kelurahan A misalkan ada indikasi orang yang ngaku sebagai nabi baru gitu ya, tapi jangan main dilaporkan di deteksi dini, dilakukan dilihat dulu bener apa enggak, lakukan tabayun dulu, kita tabayun dulu bener apa enggak itu indikasinya ke arah situ. Jadi jangan sampai, saya sampaikan juga, jangan sampai EPA ini memproduksi berita-berita hoax, jangan, lewat deteksi dininya ya. Jadi jangan main laporan aja di deteksi dini, karena deteksi dini bisa kita lihat secara langsung. Bahkan nanti ada subdit di salah satu direktorat di Bimas Islam ini ingin juga memanfaatkan deteksi dini ini. Ada subdit namanya Bina Paham Keagamaan, itu nanti bisa langsung melihat dalam deteksi dini ini. Jadi saya ulangi, jangan sampai EPA ini menjadi salah satu produser hoax. Dilihat dulu benar nggak indikasinya, baru dilaporkan di deteksi dini. Nanti leveling sifat penanganannya dari mulai kabupaten kota, provinsi dan pusat. Kalau provinsi tidak bisa menangani, kalau kabupaten kota tidak bisa menangani ya provinsi nggak bisa menangani ya nanti teman-teman di pusat yang menangani laporan deteksi dini itu ya. Kemudian fitur selanjutnya di dalam e-kinerja ini ada namanya pendataan. Pendataan ini ada keluarga sakinah, kerukunan umat beragama, moderasi beragama, dan seterusnya. Bagaimana Pak pemanfaatannya? Misalkan saya contohin di data zakat misalkan. Misalkan Bapak Ibu penyuluh agama Islam punya data tentang minggu ini ada 1 miliar misalkan terkumpul dana zakat lewat BPZ KUA, itu disampaikan di dalam aplikasi EPA ini. Jadi kita misalkan juga teman-teman yang spesialisasinya baca tulis Quran misalkan nemuin data, tapi yang benar-benar valid ya, nemuin data bahwa di kecamatan A ada 20% dari 1.000 jumlah masyarakat yang masih belum bisa baca tulis Quran gitu misalkan. Ya, itu dilaporkan juga di dalam EPA. Atau teman-teman produk halal misalkan, yang spesialisasinya produk halal misalkan punya data bahwa misalkan kemarin kan ada program UMKM ya yang sertifikasi halalnya gratis ya. Misalkan minggu ini melalui advokasinya teman-teman penyuluh berhasil membuat sertifikat halal sebanyak 100 gitu UMKM secara gratis, itu dilaporkan. Tapi yang data ini asalnya dari penyuluh gitu ya. Jadi ada kekhasan sendiri. Misalkan minggu ini ada data 20 tanah wakaf yang berhasil dibuatkan sertifikatnya gitu misalkan. Itu dilaporkan saja di dalam di dalam fitur
fitur kinerja, ada namanya pendataan. Saya lanjut ke fitur verifikasi. Fitur verifikasi ini adalah tujuannya untuk memastikan keakuratan, kebenaran atau kebenaran informasi yang disampaikan tentunya oleh penyuluh agama Islam selaku user. Jadi data yang baik adalah data yang sudah terverifikasi. Jadi kita bisa bilang data itu valid ya data yang sudah terverifikasi, data laporan yang sudah terverifikasi oleh admin kabupaten kota. Saya ulangi, cuma 2 syarat saja yang wajib: upload foto kegiatan dan upload naskah materi. Jangan buat sederhana naskah materinya. Saya ulangi, jangan buat sederhana. Jangan hanya detail-detailnya aja. Teman-teman admin kabupaten kota bisa menolak tuh. Misalkan cuman dibikin poin-poin 3 gitu ya, naskah materinya, ditolak aja. Tapi kasih catatan, lengkapi naskah materinya. Ya kalau bahas tentang pentingnya berzakat, ya sertakan dong nas-nasnya. Bapak Ibu lebih paham lah ya. Ngisi tentang akidah akhlak gitu ya, misalkan sudah saya tambahkan kemarin tema akidah akhlak. Jadi fungsinya apa kita bikin hanya 10 tema besar? Itu ada maksud dan tujuannya. Kita mau mengerucutkan sebenarnya teman-teman penyuluh agama Islam ini di 10 tema besar itu. Kalau bayangkan kalau kita bikin fikih tentang berzakat, fikih tentang berwakaf, itu nanti akan melebar. Kita nggak bisa mengukur, jangan nanti malah banyak di fikihnya teman-teman ternyata tema yang paling besar itu yang diambil fikih, kan nggak kelihatan. Kalau secara grafik itu hanya kelihatan fikihnya aja, nggak kelihatan temanya. Makanya maksudnya itu kita bikin 10 besar tema itu, yaitu itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Saya ulangi, hanya 2 syarat wajib. Kita tidak mau bikin Bapak Ibu susah dengan hadirnya EPA ini. Yang susah adalah melawan malas, melawan memulainya. Dimana mau naik honor tapi disuruh laporan EPA aja nggak mau. Aksesibilitas aplikasi EPA. Siapa aja yang bisa mengakses aplikasi EPA? Tentunya adalah ya user penyuluh agama Islam yang sudah terdaftar. Yang tidak bisa terdaftar ya nggak bisa. Banyak juga kasus Pak, banyak penyusup nih tanda kutip, bukan penyuluh ternyata ya, dinonaktifkan saja penyuluhnya. Bukan penyuluhnya. Kalau ada penyusup misalkan gitu ya. Kemudian admin. Nah, sekali lagi saya sampaikan permohonan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ditunjuk sebagai tenaga admin gitu ya, untuk keikhlasan waktunya dan tenaganya. Jadi ini aplikasi dari, oleh, dan untuk penyuluh, bukan untuk Mas Alif, bukan. Jadi aplikasi EPA ini dibuat untuk penyuluh seluruh Indonesia. Tujuannya untuk membranding, menunjukkan bahwa kita bekerja ya ke stakeholder di luar Kementerian Agama. Nah, ini sudah sekitar 5.133 yang PNS yang mendaftar di aplikasi EPA, dan tadi update terakhir saya lihat ada sekitar 43.000. Artinya apa? Sudah 48.000 dari 50.262. Saya bilang dari sisa yang belum terdaftar ini ada berbagai kendala. Kendala usernya yang belum akrab terhadap teknologi informasi, atau kalau bisa dibilang adalah mohon maaf gaptek gitu ya. Bisa dari unsur usernya, kemudian dari segi jaringan bisa ada sekitar 2.000 orang. Tidak banyak memang, kami sudah melakukan beberapa analisa bahwa daerah-daerah yang ada di pelosok-pelosok itu paling sekitar tidak lebih dari 10% datanya. Buktinya apa? Sekarang sudah 48.000 yang terdaftar di aplikasi EPA ini.
ada 59.000 kelompok sasaran umum, ada 34.000 kelompok sasaran khusus. Ini update per Februari tanggal 22. Kemudian ada 105 yang sudah terverifikasi. Ini update bulan Februari. Saya belum masukkan data terakhir di pagi tadi. Yang jelas pagi tadi saya cek ada sekitar 15.000 laporan yang masih digantung oleh adminnya atau belum diverifikasi. Terima kasih. Nah, ini akhir dari materi yang saya sampaikan. Jadi saya kuatkan lagi bahwa sudah tidak ada alasan lagi kita tidak melakukan input ke dalam aplikasi EPA. Semuanya untuk penyuluh, semuanya untuk membranding nama penyuluh. Tidak ada lagi alasan. Yang nggak mau gimana Pak, tinggalin aja. Jadi jangan salahin subdit penyuluh nanti ketika juknisnya lahir tidak bisa dicairkan honornya, atau dicairkan honornya tanpa melampirkan bukti yang sudah diikuti EPA. Itu kan nanti jadi temuan karena sudah sudah dirumuskan juknisnya. Kalau tidak dijalankan ya menjadi temuan.